Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di pembelajaran daring ya. Di sini kita akan mempelajari tentang matematika. Yang kemarin kita mengenal apa itu bilangan bulat. Sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mengoperasionalkan atau mengoperasikan bilangan bulat ya. Operasi hitung bilangan bulat. Baik. Di sini terdapat operasi bilangan bulat. Itu terdapat apa saja operasi bilangan bulat? Yang pertama, nanti kita akan mempelajari operasi bilangan bulat penjumlahan ya. Dan ada juga operasi bilangan bulat pengurangan, ada juga operasi bilangan bulat perkalian, dan ada juga operasi bilangan bulat pembagian. Namun pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dahulu operasi bilangan bulat penjumlahan yang ini dan operasi bilangan bulat pengurangan ya. Kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Oke, mari kita lanjutkan. Tolong disimak dan coba juga dilihat buku matematikanya. Penjumlahan bilangan bulat. Ya, ini sama seperti yang ada di buku kalian. Yang nomor 1, pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0 ya. Pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Penjumlahan dengan 0 itu sama sekali tidak berarti ya. Artinya tidak mengubah nilai tetap. Misalnya ini ada angka nilainya 3 ya, ditambah 0 sama dengan 3. Ini menyatakan tidak mengubah nilai, tetap dia. Ya, ada lagi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nih. Penjumlahan dengan 0 tidak berarti, artinya tidak mengubah nilai, yaitu tetap. Sekarang perhatikan contoh penjumlahan bilangan bulat dengan pasangan positif dan negatif. Yang pertama ini ada soal 4 tambah negatif 2 sama dengan. Nah, kita pasangkan dengan positif dan negatif ya. Nih, ada berapa di sini? Ada berapa? Ada 4 ya. Sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebutkan 4. Negatifnya ada 2. Sama dengan. Nah, ini. Oke, di sini pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Jadi di sini kita hilangkan 0, habis. Ya, ini 0 juga habis. Berarti tinggal berapa? Yang tersisa tinggal 2. Paham? Misalnya ada lagi, Ustadz ulang. Nah, nih. Ada 4. 1, 2, 3 sesuai dengan ini. Positif 4 ditambah negatif 2. Yuk, ada 2 sama dengan, taruh sini 4-nya tadi 1, 2, 3, 4. Negatifnya pindah di sini. Nah, ini habis jadi 0. Ya, hasilnya adalah 2. Nah, itu tadi menurut contoh yang ada di buku. Namun ada contoh lain ya. Dari Ustadz nih contoh lain. Kita baca dulu kesimpulannya. Jika beda tanda, maka positif dan negatif mengikuti yang paling besar. Jika beda tanda, maka positif dan negatif mengikuti yang paling besar. Yang kedua, kurangkan angka yang paling besar dengan angka kecil. Yang ketiga, jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Ya, kemudian kedua angka dijumlahkan. Di sini ada soal nomor 1 ya. Bentar. Di sini ada soal nomor 1, kita kerjakan dulu ya.
negatif 5 ditambah positif 3. Jadi, jika beda tanda, maka positif dan negatif mengikuti yang paling besar. 5 dan 3, mana yang paling besar? Tentu 5. Jadi, 5 di sini apa? Negatif atau positif? Ya, negatif. Negatif ya. Kurangkan angka yang paling besar. Kurangkan. 5 ini dikurangkan ya. 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, inilah jawaban dari negatif 5 ditambah 3. Negatif 2. Sedangkan yang ini lagi, negatif 4 tambah 9. Nah, jika beda tanda maka ingat pokoknya kesimpulannya ini. Ini bisa Ananda tulis di buku tulis ya. Negatif 4 tambah 9, angka yang paling besar mana? 9. Jadi 9 ini seharusnya ada positif di sini. Tetapi kita tidak usah tulis ya. Kita 9. 9 kurangkan angka yang paling besar. 9 dikurang 4 berapa? 9 kurang 4 berapa? Hah? 5. Ya. Lanjut lagi. 3, positif 3 ditambah negatif 7. Nah, kalau ini kita ubah dahulu. Ya, ini kita ubah dahulu. Seperti ini. Ya. Nah, ini kita ubah dulu. Positif dikali negatif hasilnya, yang pernah kita pelajari, positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Ya, positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi, kita tuliskan kembali 3 dikurang 7 sama dengan, nah ini jadinya kan 3 dikurang 7. Ini kan berbeda nih. Jika beda tanda, maka positif negatif mengikuti yang paling besar. Ada nggak? Ini positif 3, ini negatif 7. Berarti di sini ditulis yang paling besar angka 7. Berarti di sini min atau negatif. Ya, kurangkan angka besar. 7 dikurang 3. Jadi berapa? 7 kurang 3? 4. Gitu caranya. Lagi, 8 ditambah negatif 3. Sama seperti tadi, positif dikurang, positif dikali negatif, itu hasilnya adalah negatif. Nah, negatif. Jadi kita tuliskan 8 kurang 3. Sama dengan apa? 8 kurang 3. Nah, ini positif 8, angka yang paling besar ini. Jadi tidak perlu kita tuliskan seperti ini, langsung saja 8 kurang 3, jadi 5. Oke, lanjut lagi. Nah ini, negatif 4 ditambah negatif 5. Ini sama. Kita pakai rumus ini dulu. Nah, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kita buat di sini. Jadi, negatif 4 dikurang 5. Sama dengan, nah, ini berapa nih? Jika tandanya sama-sama plus atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Di sini yang paling besar adalah yang ini. Berarti kita negatif. Ya. Jadi 4 tambah 5 hasilnya 9. Karena ini, jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Kemudian kedua angka dijumlahkan. Ini kan sama. Ya, negatif ada negatif. Berarti kemudian kedua angka dijumlahkan. 4 tambah 5, 9. Seperti itu. Ya. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa japri Ustaz. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Ya. Oh, ini masih ada. Penjumlahan dengan garis bilangan. Penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan
kemarin kita sudah bahas ini, yaitu garis bilangan. Penjumlahan dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi garis panah yang bergerak. Berikut aturannya. Ya, nanti Ustadz akan ilustrasikan bagaimana garis panah itu untuk untuk mencari garis bilangan ini. Yang pertama, posisi awal garis maju di titik 0 menghadap arah positif. Yang kedua, untuk bilangan positif, garis panah maju. Untuk bilangan negatif, garis panah mundur. Yang terakhir, hasil akhir adalah titik akhir garis panah. Contohnya, nomor 1, 6 ditambah negatif 8 sama dengan kita menggunakan garis bilangan. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan garis bilangan. Posisi awal di sini 0 ya. Nanti menghadap ke arah positif. Ada 6. Jadi ini ada 6, kita hitung 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti ada 6. Untuk bilangan positif garis panah maju. Nih, garis untuk bilang ini positif, ini negatif. Jadi garis panah maju. Selanjutnya, nah ini ada 8. Berarti balik. Untuk bilangan negatif garis panah mundur. Tadi maju, sekarang mundur ke belakang. Ya, ini. Ada berapa? Ada 8. Kita hitung mulai dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampailah terdapat angka negatif 2. Dan itulah hasilnya. Jadi 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Namun, ada juga cara yang seperti tadi. Nah, ini dia ya. Negatif 5 dikurang negatif 7 sama dengan berapa? Ini ada kurangkan angka besar. Nah, ada 7. Ya. Namun, di sini sama-sama negatif. Nah, sama-sama negatif. Berarti tandanya adalah, berarti tandanya adalah 5 tambah 7, berapa? 12. Seperti itu. Nah, kalau ini sama, kita pakai, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ya, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi 9 ditambah 4 sama dengan, nah, 9 tambah 4 sama dengan berapa? 9 tambah 4. Ada 13. Selanjutnya, yang terakhir. Negatif 8 dikurang negatif 10. Jadi, ini kita samakan lagi. Nah, ini jadi positif. Jadi, negatif 8 ditambah 10. Sama dengan, nah, nih, kita tengok kembali. 10. Berarti di sini yang paling besar angka 10. Yang paling besar angka 10, seharusnya di sini ada positif, namun tidak usah ditulis ya. Berarti 10 dikurang 8 adalah kurangkan angka besar. Nih, kurangkan angka yang paling besar. 10 kurang 8 berapa? 2. Pengurangan garis bilangan ini, jadi di sini sudah Ustadz siapkan ya. Negatif 4 dikurang negatif 2 ya. Negatif 4. Kita lanjut dari 0, posisi 0 mundur ke negatif 4. Lalu kita kurangkan lagi ya, negatif 2. Mundur lagi. Jadi 2 nih. 1 2. Jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Apabila terdapat salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.